Jemaah haji secara bertahap bergeser dari Madinah ke Mekah. Di Mekah, jemaah mendapatkan layanan konsumsi makanan dengan cita rasa Nusantara. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Ami Melan Rosa langsung dari Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat siang waktu Indonesia. Ami, seperti apa pelayanan catering untuk jemaah haji Indonesia di Mekah? Apakah ada perbedaan dengan saat jemaah ada di Madinah? Waalaikumsalam, Anggi. Selamat pagi waktu Arab Saudi. Jadi Anggi, saya sempat datang ke salah satu perusahaan catering penyedia makanan untuk jemaah haji Indonesia. Tidak ada beda sebenarnya kalau ditanyakan ada perbedaannya dengan Madinah, karena memang menu yang disajikan untuk jemaah haji Indonesia adalah seluruhnya menu cita rasa Nusantara atau asli Indonesia. Nah, di perusahaan catering yang sempat saya liput itu menyediakan atau bertugas menyajikan untuk 4.000 jemaah haji Indonesia yang berada di kota Mekah. Jadi makanan yang mereka sajikan itu untuk 3 kali makan per jemaah, yaitu sarapan, makan siang, dan makan malam. Dan khusus untuk perusahaan catering itu, dia total nantinya akan menyediakan 66 porsi makanan untuk per jemaah selama mereka bermukim di kota Mekah. Jadi dapat saya informasikan, Anggi, bahwa pemerintah telah bekerja sama dengan 54 perusahaan catering untuk menyediakan makanan kepada lebih 210.000 jemaah haji nantinya yang akan menunaikan ibadah haji sampai tuntasnya pelaksanaan ibadah haji pada awal Juli mendatang. Dan bentuk pengawasan dari pemerintah agar makanan yang disajikan ke jemaah haji Indonesia ini tetap terjaga dimulai dari proses pemilihan bahan baku, kemudian penyimpanan, pengolahan, hingga distribusinya. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa menunya adalah menu asli Indonesia, sebagian besar bahan bakunya juga itu dikirim dari Indonesia. Kemarin saya sempat melihat gudang bahan bakunya di sana, itu beberapa produk memang sudah sangat familiar ya bagi kita semua, seperti kecap yang asli dari Majalengka dan bumbu-bumbu lainnya. Nah, selain bahan baku juga menu-menu yang disajikan adalah menu-menu yang memang umum dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, seperti rendang, opor, kentang Mustafa yang memang secara secara waktu bisa lebih awet, dan juga ada nasi uduk untuk sarapan. Dan Anggi, yang paling penting adalah di Arab Saudi ini ada aturan makanan yang disajikan itu haruslah bersuhu 60 derajat Celcius. Ketika pemerintah Arab Saudi melihat makanan tersebut di bawah suhu tersebut, maka makanan akan dibuang karena dianggap di bawah 60 derajat Celcius itu makanan termasuk makanan basi. Dan yang paling penting mungkin diperhatikan oleh para jemaah haji Indonesia, dalam setiap pengemasan makanan itu tertera secara jelas batas waktu makanan tersebut dapat dikonsumsi. Artinya memang di atas batas waktu tersebut makanan sudah tidak dalam kondisi baik atau sudah tidak layak dikonsumsi. Berikut pernyataan selengkapnya dari Kepala Chef yang saya wawancara, yaitu Muhammad David Ramadan dan pengawas layanan konsumsi Dadang Suratman. Saya harus memastikan semua makanan itu higienis, kemudian bersih, kemudian tetap hangat, tetap enak. Yang pasti gimana cara makanan tadi keluar ke jamaah itu nggak basi. Untuk jamaah, karena kita sudah persyaratkan, ada di situ durasi makan yang disebut dengan expired date, di mana tidak boleh makan lewat jam tertentu. Salah satu contoh untuk makan pagi itu sampai jam 9, nanti di boxnya ada. Ya, di boxnya ada di situ jam 9.09.00 SAW, misalnya EWAS, waktu Indonesia, waktu Arab Saudi, itu tidak boleh dimakan. Nah, nanti kita ada makan siang. Baik, Ami, selain menyiapkan catering, bagaimana pelayanan terhadap jemaah haji yang terus berdatangan sampai hari ini? Pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia yang terus berdatangan tidak hanya pelayanan konsumsi, tapi juga pelayanan transportasi. Saya sempat mengatakan dan juga pernah melaporkan bahwa memang di sini jemaah haji Indonesia bisa dengan 24 jam bisa ke Masjidil Haram dengan layanan bus salawat. Jadi bus salawat ini tersedia di berbagai sektor di hotel tempat jemaah tinggal. Kapanpun jemaah haji mau ke Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah umroh, itu jemaah haji
haji bisa langsung naik di bisa lawat yang tersedia di berbagai sektor di hotel-hotel tempat mereka bermukim. Dan dapat saya informasikan juga, Anggi, bahwa sampai hari ini dan sampai tadi malam tepatnya sudah lebih dari 20.000 jemaah haji Indonesia tiba di kota Mekah. Jemaah haji ini merupakan bagian dari gelombang pertama jemaah haji yang tiba di Madinah sejak 24 Mei lalu. Dan gelombang pertama ini akan tiba secara bertahap di kota Mekah sampai terakhir pada tanggal 16 Juni 2023. Sementara itu nanti gelombang kedua yang datang langsung dari Indonesia itu akan dimulai pada tanggal 8 Juni hingga nanti berakhir pada tanggal 22 Juni jelang puncak ibadah haji yaitu wukuf di Arafah. Jadi nanti total akan berkumpul di sini jemaah haji Indonesia sebanyak lebih dari 210.000 jemaah haji. Dan yang menarik adalah tema haji ramah lansia di mana 30% dari jemaah haji atau lebih dari 67.000 jemaah haji adalah berusia lanjut. Ini yang menjadi menarik untuk pelaksanaan haji Indonesia pada tahun ini, Anggi. Kembali ke Anda. Baik, Ami Milan Rosa melaporkan dari Mekah, Arab Saudi. Selamat kembali bertugas dan selamat kembali beribadah.